Pernahkah Anda merasa canggung ketika topik ini muncul dalam percakapan? Atau mungkin Anda pernah bertanya dalam hati, apakah yang Anda lakukan ini masih normal di usia Anda sekarang? Tenang, Anda tidak sendiri. Jutaan pria di seluruh dunia memiliki keraguan yang sama, namun hanya sedikit yang berani membicarakannya secara terbuka. Hari ini kita akan membahas fakta ilmiah tentang masturbasi pada pria dewasa, khususnya yang berusia di atas 50 tahun. Tidak ada yang perlu dipermalukan di sini, karena kita akan mengupas tuntas berdasarkan penelitian medis terkini. Mari kita mulai dengan memahami mengapa topik ini begitu penting untuk dibahas. Seiring bertambahnya usia, tubuh pria mengalami berbagai perubahan hormonal dan fisik. Kadar testosteron mulai menurun, sirkulasi darah tidak seoptimal dulu, dan berbagai masalah kesehatan mulai bermunculan. Di tengah situasi ini, banyak pria bertanya-tanya apakah kebiasaan masturbasi yang mereka lakukan sejak muda masih memberikan manfaat, atau justru dapat merugikan kesehatan mereka. Sebelum kita lanjutkan, perlu saya tekankan bahwa video ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi medis. Untuk mendapatkan panduan yang lebih personal dan mendalam, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan yang berkualifikasi. Mari kita mulai dengan fakta mengejutkan. Menurut survei yang dilakukan oleh American Association of Retired Persons, sekitar 46% pria berusia 60 hingga 69 tahun masih aktif melakukan masturbasi. Angka ini menurun menjadi 27% pada kelompok usia 70 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa aktivitas seksual, termasuk masturbasi, tetap menjadi bagian normal dari kehidupan pria dewasa. Sekarang, mari kita bahas 10 manfaat yang mungkin tidak Anda ketahui sebelumnya. Pertama, menjaga kesehatan pembuluh darah penis. Ketika terjadi ereksi, aliran darah mengalir deras ke dalam jaringan Schouwel-Korper atau corpora cavernosa. Proses ini mirip dengan latihan kardiovaskular mini untuk organ intim Anda. Aliran darah yang teratur membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan jaringan, yang sangat penting untuk mempertahankan fungsi ereksi yang optimal seiring bertambahnya usia. Kedua, berpotensi menurunkan risiko kanker prostat. Ini adalah salah satu manfaat yang paling didukung oleh penelitian ilmiah. Studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal European Urology melibatkan lebih dari 30.000 pria selama 18 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa pria yang ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki risiko 20% lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan mereka yang ejakulasi 4 hingga 7 kali per bulan. Mekanisme di balik ini diduga karena ejakulasi membantu membersihkan zat-zat berbahaya yang dapat menumpuk di kelenjar prostat. Ketiga, memperkuat otot dasar panggul. Saat orgasme, otot-otot di sekitar panggul, termasuk otot pubococcygeuss, berkontraksi dengan kuat. Kontraksi ini berfungsi seperti latihan kegel alami yang membantu menjaga kekuatan otot-otot tersebut. Otot dasar panggul yang kuat sangat penting untuk mencegah inkontinensia urin dan mempertahankan fungsi ereksi yang baik. Keempat, mengurangi tingkat stres. Saat orgasme, tubuh melepaskan berbagai hormon bahagia seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin, sekaligus menurunkan kadar kortisol atau hormon stres. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan kortisol dapat membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki kualitas tidur. Dalam jangka panjang, manajemen stres yang baik berkontribusi pada kesehatan jantung dan mental yang optimal. Kelima, meningkatkan kualitas tidur. Setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin yang memiliki efek menenangkan. Kombinasi ini, ditambah dengan penurunan kortisol, menciptakan kondisi ideal untuk tidur yang lebih nyenyak. Bagi pria dewasa yang sering mengalami gangguan tidur, ini bisa menjadi solusi alami yang efektif. Keenam, berfungsi sebagai deteksi dini masalah kesehatan. Ketika seseorang rutin memeriksa dan berinteraksi dengan organ intimnya, mereka cenderung lebih peka terhadap perubahan yang tidak normal. Banyak kasus kanker testis, benjolan, atau perubahan tekstur kulit yang terdeteksi lebih awal justru saat melakukan aktivitas masturbasi. Deteksi dini ini sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Ketujuh, memperbaiki sirkulasi darah di area panggul. Masturbasi tidak hanya meningkatkan aliran darah ke penis, tetapi juga ke seluruh area panggul, termasuk prostat,
kandung kemih, dan otot-otot sekitarnya. Sirkulasi yang baik membantu mencegah berbagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan aliran darah yang buruk. Kedelapan, melatih kontrol ejakulasi. Bagi pria yang mengalami ejakulasi dini, masturbasi dapat dijadikan sarana latihan untuk mempelajari sinyal-sinyal tubuh sebelum mencapai titik klimaks. Teknik seperti start-stop atau squeeze technique dapat dipraktikkan untuk meningkatkan kontrol dan stamina saat berhubungan intim dengan pasangan. Kesembilan, menjaga jalur saraf seksual tetap aktif. Otak adalah organ seksual yang paling penting. Dengan rutin merangsang diri sendiri dan berfantasi, jalur saraf yang menghubungkan otak dengan organ genital tetap aktif dan terawat. Ini membantu mempertahankan libido dan respon seksual yang sehat meskipun tidak memiliki pasangan tetap. Kesepuluh, memberikan rasa kepuasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemampuan untuk memberikan kepuasan pada diri sendiri dapat meningkatkan pemahaman tentang tubuh dan preferensi seksual. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan intim dengan pasangan. Namun, seperti halnya aktivitas lainnya, masturbasi juga memiliki potensi risiko jika tidak dilakukan dengan bijak. Mari kita bahas 10 risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, isolasi sosial. Masturbasi menjadi bermasalah ketika mulai menggantikan interaksi sosial dan keintiman dengan orang lain. Jika aktivitas ini membuat Anda menghindari hubungan nyata atau mengurangi motivasi untuk mencari pasangan, maka sudah saatnya untuk mengevaluasi kebiasaan tersebut. Kedua, cedera fisik akibat teknik yang salah. Masturbasi yang terlalu kasar atau tanpa pelumas dapat menyebabkan lecet, iritasi, atau bahkan robekan kecil pada kulit. Cedera ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Gunakan pelumas berbahan dasar air dan lakukan dengan lembut. Ketiga, desensitisasi atau penurunan kepekaan. Jika Anda selalu menggunakan teknik, kecepatan, dan tekanan yang sama, sistem saraf dapat menjadi terbiasa hanya dengan rangsangan tersebut. Akibatnya, Anda mungkin kesulitan merasakan rangsangan yang berbeda saat berhubungan intim dengan pasangan. Solusinya adalah dengan memvariasikan teknik dan fokus rangsangan. Keempat, menutupi masalah disfungsi ereksi. Jika Anda hanya bisa ereksi saat masturbasi tetapi tidak saat bersama pasangan, ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan hormonal. Jangan mengabaikan gejala ini dan segera konsultasikan dengan dokter. Kelima, gangguan postur dan saraf. Masturbasi dalam posisi yang tidak ergonomis, seperti duduk di kursi keras dalam waktu lama atau membungkuk, dapat menekan saraf pudendal di area panggul. Hal ini dapat menyebabkan mati rasa atau nyeri di area genital. Carilah posisi yang nyaman dan ergonomis. Keenam, menjadi mekanisme coping yang tidak sehat. Jika masturbasi menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi stres, kecemasan, atau emosi negatif lainnya, ini dapat mengembangkan pola ketergantungan yang tidak sehat. Penting untuk memiliki berbagai strategi sehat untuk mengelola emosi, seperti olahraga, meditasi, atau berbicara dengan orang terpercaya. Ketujuh, perasaan bersalah dan malu. Banyak pria yang dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap masturbasi sebagai hal yang memalukan atau berdosa. Perasaan bersalah yang berlebihan dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang justru merugikan kesehatan mental. Jika Anda mengalami hal ini, pertimbangkan untuk berbicara dengan konselor atau terapis yang berpikiran terbuka. Kedelapan, kongesti panggul. Ejakulasi yang terlalu sering dalam waktu singkat dapat menyebabkan penumpukan darah di area panggul, yang menimbulkan rasa berat, nyeri, atau ketidaknyamanan di testis dan area sekitarnya. Dengarkan tubuh Anda dan berikan waktu pemulihan yang cukup. Kesembilan, penurunan kualitas sperma sementara. Bagi pria yang sedang merencanakan kehamilan, ejakulasi setiap hari dapat menurunkan konsentrasi sperma untuk sementara waktu. Meskipun tidak merusak kesuburan jangka panjang, para ahli menyarankan jeda 2 hingga 5 hari antara ejakulasi untuk kualitas sperma yang optimal. Kesepuluh, ketergantungan pada pornografi. Jika masturbasi selalu disertai dengan konsumsi pornografi yang ekstrim atau tidak realistis, hal ini dapat membentuk ekspektasi seksual yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Ini dapat mengganggu kemampuan untuk menikmati hubungan intim yang normal dengan pasangan nyata. Jadi, bagaimana cara melakukan masturbasi yang sehat di usia dewasa? Kunci utamanya adalah moderasi dan kesadaran. Dengarkan tubuh Anda, variasikan teknik, gunakan pelumas yang aman, dan jangan biarkan aktivitas ini menggantikan hubungan sosial yang sehat. Ingatlah bahwa masturbasi adalah bagian normal dari seksualitas manusia, bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dipermalukan. Yang terpenting, jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan seksual Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional medis. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Itulah pembahasan lengkap tentang masturbasi pada pria dewasa. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda memahami topik yang sering dianggap tabu ini dari perspektif ilmiah. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten edukatif lainnya. Bagikan juga pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar, karena diskusi yang sehat dapat membantu banyak orang. Dan jika Anda ingin mempelajari topik kesehatan lainnya, jangan lewatkan video-video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari Anda menyenangkan.